Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasyida Afia dari Teknik Komputer dan Jaringan B SMK Negeri 2 Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi pada jaringan komputer dan telepon. Baiklah, materi pertama yaitu sejarah radio over Internet Protocol atau disingkat menjadi ROIP. ROIP awalnya ditemukan oleh David Cameron, seorang radio amatir yang berasal dari Vancouver, British Columbia. Pada tahun 1998, David membuat Internet Radio Linking Project atau lebih disingkat menjadi IRLP. Teknologi ROIP sendiri dimulai pada tahun 2002 sebagai pemenuhan terhadap kebutuhan sistem jaringan penghubung dalam fase komersial. Teknologi ini diyakini menciptakan kemudahan, sifat ekonomis, dan dapat diandalkan membantu para radio amatir seluruh dunia. Ternyata, Project David telah mencapai hasil yang memuaskan dan sampai saat ini terus berkembang. Dewasa ini lebih dari 1.000 lokasi di seluruh dunia telah menggunakan sistem ROIP. Di Indonesia sendiri, perkembangan ROIP yang lebih dikenal dengan EQSO mulai muncul pada tanggal 12 Agustus 2002 dan diuji cobakan pada tanggal 29 Oktober 2002. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis protokol pendukung ROIP. Yang pertama adalah Base Station. BTS atau singkatan dari Base Server Station atau dalam bahasa Indonesianya adalah stasiun pemancar. BTS juga dikenal sebagai Base Station dan Radio Base Station. Tugas utama dari Base Station adalah mengirim dan menerima sinyal radio ke perangkat mobil atau perangkat yang sejenis handphone dan mengkompresi sinyal-sinyal tersebut menjadi sinyal digital atau selanjutnya dikirim ke terminal lain untuk proses sirkulasi pesan atau data. Yang kedua, IP Gateway. Gateway merupakan sebuah perangkat dalam komputer yang difungsikan untuk menghubung sebuah jaringan komputer dengan satu jaringan komputer yang lain atau lebih yang menggunakan protokol informasi yang tidak sama. Hal ini membuat sebuah informasi dari satu jaringan komputer dapat diteruskan pada jaringan komputer yang lain yang memiliki protokol yang berbeda. Gateway atau disebut juga gerbang jaringan merupakan sebuah perangkat yang dapat memudahkan pengguna komputer dan internet. Salah satu aplikasi yang menggunakan gateway adalah Gmail, email. Yang ketiga yaitu IP interface. Interface sendiri adalah sebuah titik atau sebuah wilayah atau permukaan di mana dua zat atau benda yang berbeda bertemu. Interface juga bisa digunakan secara metafora atau membatas antar benda. Jadi, IP interface merupakan elektronik yang menghubungkan kabel nirkabel dengan perangkat nirkabel yang berfungsi sebagai pengontrol. Yang keempat itu reverter. Secara bahasa, reverter berasal dari bahasa Inggris yaitu repeat yang memiliki arti pengulangan. Secara terminologi, definisi reverter yaitu mengulang kembali atau secara lengkapnya yaitu alat yang berfungsi untuk mengulang atau meneruskan kembali sinyal ke area sekitar perangkat ini dengan lebih mudah. Definisi reverter yaitu suatu alat atau perangkat yang mempunyai fungsi untuk menyebarkan jangkauan sinyal. Sinyal Wi-Fi yang belum dijangkau oleh sinyal dari server, yang mana tujuan hal itu dapat menangkap sinyal Wi-Fi. Ini adalah gambar dari base station. Yang di bawah ini adalah gambar dari IP gateway. Dan di sini juga gambar dari IP interface, dan di sini adalah alat yang bernama reverter atau penangkap sinyal. Materi selanjutnya yaitu software yang digunakan untuk membangun server radio online. Yang pertama, iJust. iJust adalah software server yang digunakan untuk streaming audio via internet. Digunakan banyak radio di seluruh dunia karena memiliki banyak fitur dan mudah diakses oleh pendengar.
Pertama kali diluncurkan sebagai open source software pada Januari 1999, Aegis dikembangkan oleh Inc. Foundation adalah sebuah organisasi non-profit yang memproduksi software dan multimedia format gratis. Kedua adalah Shortcast. Shortcast server merupakan suatu sistem yang biasa digunakan pada teknologi radio streaming. Fungsi utama Shortcast yaitu membantu user menyediakan suatu internet radio server pribadi dengan menggunakan software yang telah tersedia. Gambar yang berada di bawah ini adalah gambar utama dari Shortcast-nya. Yang ketiga yaitu Darwin Streaming Server. Darwin Streaming Server adalah server streaming RTV atau RTSP yang bersumber terbuka pertama. RTSP atau Real Time Streaming Protocol adalah salah satu aplikasi layar transport protokol. Protokol ini memungkinkan klien atau end user untuk melakukan streaming multimedia dari berbagai device atau handphone dan aplikasi LLC, media player atau QuickTime player. RTSP dikembangkan oleh Real Network, Netscape, dan Columbia Universitas. Yang selanjutnya itu berbasis kabel atau wireless. Yang pertama, kabel tembaga. Kabel tembaga adalah kabel dengan menghantar tembaga dan biasa dipakai dalam instalasi tenaga listrik dan alat-alat kontrol sehingga biasa disebut kabel instalasi. Yang kedua, fiber optik. Fiber optik atau dalam bahasa Inggris disebut dengan optical fiber atau fiber optics adalah jenis kabel yang terbuat dari serat kaca atau plastik halus yang dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang ketiga, hybrid. Hybrid fiber koaksial atau HFC adalah teknologi jaringan telekomunikasi broadband yang menggabungkan kabel koaksial dan kabel serat optimal. Kombinasi antara kabel koaksial dan serat optik ini digunakan untuk membawa konten-konten broadband seperti video, data, suara, dan layanan interaktif lainnya yang menggunakan kabel koaksial dan serat optik. Materi selanjutnya itu nirkabel atau wireless. Yang pertama, BTS atau Base Server Station. BTS adalah singkatan dari Base Server Station atau dalam bahasa Indonesianya adalah stasiun pemancar. BTS ini sama dengan base station. Tapi tugas utama BTS adalah mengirim dan menerima sinyal radio ke perangkat komunikasi seperti telepon rumah, telepon seluler, dan sejenis gadget lainnya. Tower BTS bentuknya bisa bervariasi, ada yang kaki segi 4, kaki segi 3, bahkan ada yang hanya berupa pipa panjang saja. Tower BTS umumnya akan banyak dijumpai di pusat kota, jadi tidak heran jika sinyal di perkotaan kualitasnya lebih baik dibandingkan dengan daerah pinggiran. Yang kedua, BSC atau singkatan dari Base Station Controller. BSC mengatur semua fungsi hubungan radio dari jaringan GSM. BSC adalah switch berkapasitas besar yang menyediakan fungsi seperti handover HP atau menyediakan channel radio dan komponen dari konfigurasi data beberapa sel. Beberapa BSC dapat dikontrol oleh setiap MSC. Fungsi BSC mengontrol bagian terpenting dari jaringan radio. Tugas terpentingnya adalah memastikan fungsi terbaik dari sumber daya radio. Ketiga yaitu BSC Mobile Switching Center. Mobile Switching Center atau MSC adalah merupakan titik penyampaian atau penyambungan utama untuk teknologi GSM, bertanggung jawab untuk menghandle beberapa panggilan suara dan SMS sebaik mungkin dengan layanan-layanan yang lain. MSC membangun dan merealisasikan hubungan end-to-end, mengatur pergerakan pengguna
and pemintaan handover selama panggilan berlangsung dan melakukan perhitungan dari biaya dan juga monitoring dari pencatatan penggunaan layanan. Yang terakhir yaitu SMSC, Short Message Service Center. Short Message Service Center adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang bertanggung jawab memperkuat, menyimpan dan meneruskan pesan pendek antara SMS dan variasi pergerakan. SMSC harus memiliki kehandalan, kapasitas pelanggan, dan throughput pesan yang tinggi. Selain itu, SMS juga harus dapat diskalakan dengan mudah untuk mengakomodasikan peningkatan permintaan SMS dalam jaringan yang ada. SMSC mentransfer pesan dalam format point-to-point pada sistem yang melayani. Materi yang tadi adalah materi yang terakhir. Dengan begitu, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.